pemirsa, kita ketahui bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 ada ribuan kepala desa atau kades yang menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI. Para kades ini berasal dari berbagai daerah, salah satunya adalah dari Banyuwangi. Ada beberapa kades yang datang langsung dan mengikuti aksi demonstrasi yang dilakukan di depan gedung DPR RI untuk memberikan atau menyuarakan aspirasinya. Lantas, kita akan dengarkan bersama apa saja tuntutannya dan apakah aspirasi yang disampaikan oleh para kades ini sesuai, sejalan dengan kebutuhan untuk kemajuan dan juga penguatan desa. Kita simak bersama pemirsa dalam program Dialog Nasional dengan tema Gaduh Masa Jabatan Kades, Basa-basi Pesta Demokrasi. Nah, untuk kali ini akan ada 3 narasumber yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Kepala Desa Sumber Arum, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Bapak Ali Nur Fatoni. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Baik, lalu yang kedua adalah Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, yakni Bapak Rudi Hartono Latif. Selamat malam. Dan kemudian ada Serikat Rakyat Banyuwangi yang diwakili oleh Cak Pono. Selamat malam, Cak Pono. Baik, kalau gitu langsung saja kita akan bertanya. Yang pertama langsung kepada Mas Tony, selaku perwakilan dari Kepala Desa yang ada di Banyuwangi. Kemarin juga ikut hadir, Mas Tony? Ya, ikut hadir. Ikut hadir ya. Oke. Bersama-sama kepala desa yang lain. Kemarin kan kita sudah mendengar ya ada aksi sekitar puluhan ribu kades ini yang melakukan demonstrasi di depan gedung DPR RI. Sebenarnya tuntutannya apa? Ya, jadi para kepala desa di seluruh Indonesia kemarin itu melakukan aspirasi atau unjuk rasa di gedung DPR RI yang mana para kepala desa ini meminta atau meminta permohonan kepada anggota DPR RI terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang isinya di situ wabil khusus pada pasal 39 itu menyebut masa periode kepala desa adalah 6 tahun masa jabatan. Tetapi intinya itu atau ada tuntutan lain? Sebetulnya banyak, tetapi yang apa saja mungkin bisa disebutkan? Terkait dengan kepala desa mau mencalonkan kepala desa misalnya misalnya mau nyalon anggota DPR misalnya nggak harus cuti dan nggak harus mengundurkan diri dan seterusnya. Ini bagian dari rentetan kita para kepala desa itu melakukan uji materi sebetulnya. Mulai awal itu prosesnya ini cukup lama, mulai tahun 2019 para kepala desa dari berbagai organisasi, mulai Papdesi, Abdesi, dan seterusnya di seluruh Indonesia itu melakukan uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi karena waktu itu adanya musim corona lah ya, ada pandemi sehingga kita melakukan upaya-upaya gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi di situ sementara ini sudah diputuskan bahwa periodisasi dari 6 tahun dari permintaan dari para kepala desa 9 tahun belum terkabul dengan dasar ABC sedemikian rupa. Sebenarnya alasan rasionalnya ketika para kades ini meminta dari yang awalnya masa jabatan 6 tahun menjadi 9 tahun itu apa, ya, Mas Tony? Pada prinsipnya begini, jadi kalau menurut hemat para kepala desa, ini kita mengapa kok meminta 9 tahun? Yang pertama adalah hemat anggaran untuk negara. Mengapa hemat anggaran? Karena setiap kali 6 tahun sekali itu biasanya kan negara atau pemerintah juga mengeluarkan duit yang hasilnya juga dari masyarakat atau dari rakyat melalui pajak dan seterusnya. Bergulir setiap 6 tahun sekali. Nah, kalau 9 tahun maka terjadi ada penghematan anggaran, itu yang pertama. Yang kedua, untuk berkaitan konflik sosial, konflik di masyarakat itu bisa sedikit dianggap untuk meredah kira-kira begitu. Karena pada saya berbicara itu bukan hanya di kawasan Banyuwangi, tetapi saya melihat fenomena pilkades di berbagai daerah, di kabupaten lain, di daerah lain itu luar biasa tensinya, tingginya konflik setelah pasca pilkades. Mengapa? Salah satunya adalah ketika tidak cukup 1 tahun, 2 tahun untuk meredam
konflik sama tetangga pasti lirik-lirikan dan seterusnya. Baik, berarti permasalahannya adalah yang pertama alasan rasionalnya kenapa harus 9 tahun adalah anggaran. Yang pertama adalah anggaran. Masalah untuk penghematan anggaran. Penghematan anggaran, lalu yang kedua adalah permasalahan konflik. Untuk meminimalisir konflik di lapangan antar masyarakat. Yang ketiga tujuan jelas bahwa pembangunan di desa, pemberdayaan masyarakat ini selalu berkesinambungan. Sehingga kalau sekali trust atau jalan terus, ini insya Allah semakin baik. Baik, kalau begitu langsung saya tanyakan kepada Mas Rudi. Dengan berbagai alasan yang dianggap rasional, salah satunya oleh Mas Tony selaku perwakilan dari Kepala Desa, apakah ini menjadi solusi terbaik untuk pembangunan desa berkelanjutan? Kalau menurut saya, persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Mas Tony tadi, solusinya bukan masa jabatan. Misal yang pertama yang disampaikan adalah efisiensi anggaran. Kalau ngomong efisiensi anggaran, pemerintah ini sejak era Pak SBY dan kemudian diteruskan di era Jokowi ini sudah merancang pemilihan itu serentak. Nah, kalau ngomong efisiensi anggaran semakin serentak akan semakin efisien. Maka kalau keinginannya adalah satu kali pelaksanaan terus kemudian efisien dananya, kasih aja jabatan 5 tahun. Justru dipersingkat? Ya, bukan persoalan dipersingkat atau tidak dipersingkatnya. Bukan soal waktu berarti? Bukan soal waktu. Kalau pertimbangannya efisiensi, maka 5 tahun. Kenapa kok 5 tahun? Nanti akan pada saatnya ya, setelah 2029 semisal, pemilu 2029 dimungkinkan pilpres, pemilihan DPD, pemilihan DPR hingga DPRD, sampai pemilihan kepala daerah dan kepala desa bisa jadi satu. Tapi kalau 6 tahun dan 9 tahun itu membarengkannya, menyerentakkannya itu akan kesulitan. Kalau pertimbangannya itu. Yang kedua, kalau yang disampaikan Mas Tony tadi pertimbangannya adalah konflik pasca pilkades. Konflik pasca pilkades pasti ada. Di pemilihan level apapun, pemilihan ketua RT pun, itu konflik sebenarnya ada. Nah, seberapa besar konflik itu banyak sekali faktor. Solusinya bukan diperpanjang 9 tahun. Jaminan apa diperpanjang 9 tahun? Terus kemudian konfliknya itu bisa langsung cepat terselesaikan. Karena rekonsiliasi konflik di tingkat desa itu sebenarnya secara konstitusional diwadahi dalam 3 bulan pertama kepala desa itu diwajibkan menyusun RPJMDes bersama komponen-komponen masyarakat yang lainnya. Nah, ini kan momentum untuk rekonsiliasi konflik. Justru tantangan bagi seorang yang menjadi kepala desa mempunyai kemampuan mengelola konfliknya seperti apa. Toh ini banyak sekali para pihak yang ikut menyelesaikan. Konkretnya di Banyuwangi sudah. Tidak ada satupun desa yang mandek jegrek gara-gara persoalan konflik pasca pilkades sampai bertahun-tahun. Tidak ada. Kalau ada protes setelah pilkades itu pasti. Itu sudah ada kanalisasi. Tadi konflik itu ada. Pertimbangan ketiga tadi masalah program. Masalah program pembangunan itu sudah tercover nanti di RPJMDes. Kalau masalah yang disuara-suarakan itu di media kan, menjalankan visi misi tidak cukup 6 tahun, maka harus 9 tahun. Nah, kenapa tidak sekalian aja 20 tahun? Itu tidak ada jaminan sebenarnya. Karena kenapa? Yang sering salah orang-orang itu tidak bisa membedakan antara visi misi dan janji politik. Nah, visi misinya mestinya kalau ngerti bahwa itu jabatannya 6 tahun, ya sudah visi misi selama 6 tahun. Berarti ini terkait dengan kinerja kepala desa. Baik, berarti ini berkaitan dengan kinerja kepala desa sebenarnya seperti apa? Kenapa harus 9 tahun begitu ya? Bisa. Baik, kalau begitu saya juga beralih ke Cak Pono. Dengan melihat tadi sudah ditanggapi oleh Mas Rudi dan juga oleh Mas Tony. Nah, sebenarnya dengan berbagai tuntutan dan alasan yang rasional yang sudah disebutkan tadi, apakah ini memang bertujuan untuk kemajuan dan juga pengembangan desa, Cak Pono? Ya, terima kasih Mbak Mita. Baik, silakan. Jadi kalau yang disampaikan oleh adinda saya Tony yang kebetulan dapat mandat warga Sumber Harum untuk menjadi kepala desa, barangkali ya tidak salah kalau teman-teman kepala desa seluruh Indonesia alasannya seperti yang disampaikan Dinda Tony tadi. Karena memang semua
pergerakan kan pasti ada alasan Mbak ya, ada alasan. Tetapi kan begini, logika saya berpikir tuh agak kacau Mbak Mita dengan kepala desa datang puluhan ribu ke Senayan, ke DPR RI, khususnya Komisi 2 untuk satu agenda yang kemudian menjadi fenomena di seluruh rakyat Indonesia, yaitu meminta tambahan jabatan dengan alasan bla 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 seperti yang disampaikan Adinda Tony tadi. Sebelum saya masuk ke masalah materi itu begini. Jadi yang saya maksud, saya mengalami kekacauan berpikir itu, kepala desa itu adalah pejabat publik, pejabat negara. Betul. Dan lembaga desa adalah lembaga negara kan ya. Yang semua tata urutnya sudah jelas bahwa desa di bawah naungan bupati dan ya bupati ya, gubernur atau bupati maksudnya. Nah kemudian kalau toh kemudian menyampaikan aspirasinya, kan kalau kemudian dimaknai bebas menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul itu kan pemahaman saya kan untuk non-government Mbak ya, di luar lembaga negara lah, di luar negara pemerintahan. Nah ini kepala desa dan menjadi pejabat publik, dan desa adalah bagian dari kelembagaan negara. Kemudian sebenarnya agak bingung ya, saya agak bingung. Kenapa meminta perpanjangan jabatan kepada Komisi 2 DPR RI? Kenapa tidak lewat DPRD kabupaten, yang kemudian bupati, kemudian gubernur, dan mendagri sebagainya. Dan ini yang mestinya logika sederhana saya, mendagri inilah yang kemudian mengajukan permohonan kepada DPR RI Komisi 2 sebagai mewakili keseluruhan lembaga desa seluruh Indonesia. Nah ini tiba-tiba berpuluh-puluh ribu berbondong-bondong dan menyampaikan seperti kami serikat rakyat atau buruh atau sama meminta ke DPR. Itu juga ini menjadi sangat sangat kacau lah, menurut saya menjadi sangat kacau gitu. Karena ini lembaga negara, Mas Tony dan puluhan ribu kepala desa itu adalah simbol negara yang ada di desa. Berarti harusnya sistematis untuk menyampaikan Iya aspirasinya. betul, harus sistematis. Berarti intinya seperti itu ya. Iya. Berarti kalau misalkan para kades ini langsung ke Senayan, ini kalau versi Cak Pon ini dianggap salah, tidak menyesuaikan dengan prosedur yang ada. Ya, saya tegasnya seperti itu. Seperti itu. Karena kepala desa sekali lagi bukan rakyat loh Mbak ya, pejabat. Baik. Kalau mengatakan rakyat itu kekeliruan besar. Baik, Mas Tony adalah pejabat. Baik, Cak Pon, kita jeda dulu, kita akan berlangsung nanti setelah jeda pariwara, karena selanjutnya ini masih pembahasannya seputar kades dan jabatan 9 tahunnya. Lantas sebenarnya apa urgensinya untuk desa dan juga masyarakat? Selepas jeda pariwara berikut ini, maka dari itu tetaplah di Dialog Nasional. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Nasional. Kali ini masih bersama saya, Sasmita Kirana, dan pembahasan kita masih berlanjut pemirsa. Kali ini saya akan menanyakan langsung kepada Mas Tony. Mas, tadi kan sudah diperhitungkan ya, 9 tahun waktu yang diminta sesuai dengan aspirasi para kades. Nah sebenarnya sesuai dengan ketika meminta revisi pasal 39 UU nomor 6 tahun 2014 yang mengatur masa jabatan kades ini menjadi 9 tahun. Itu kan permintaannya ya. Nah, sebenarnya kenapa harus 9 tahun dan perhitungan detailnya seperti apa? Apakah ini tidak berpengaruh terhadap demokrasi di desa? Saya
sudah kepala desa ya. Ini justru masyarakat kita, terutama yang di desa-desa ini, ketika pada akhirnya revisi undang-undang tentang periode jabatan kepala desa didok 9 tahun, mudah-mudahan didok, ini bagi kepala desa diamini insya Allah bagi seluruh kepala desa di Indonesia. Ini masyarakat ketika nanti ada pilihan, ya kan, ada pilihan, nanti masyarakat kita, rakyat kita akan betul-betul mempertimbangkan kapasitas, kapabilitas, kualitas dari calon. Perhitungannya seperti apa? Kenapa harus 9 tahun, Mas Tony? Karena kan kalau kita lihat dari awalnya masa jabatan 6 tahun, 6 tahun. kemudian ditambah lagi setengahnya, 3 tahun dari masa jabatan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebetulnya ini selain tadi sekali lagi menghemat anggaran, ini kan untuk dalam undang-undang desa itu ada 3 periode maksimal. Jadi kalau kepala desa nyalon 3 kali, kemudian terpilih kembali, total adalah 18 tahun. Betul. Tetapi untuk penyederhanaan, ya kan, untuk penyederhanaan di desa, kita mintanya 9 tahun dikali 2. Ini insya Allah goal. Siapa yang akan menikmati? Masyarakat desa, juga kepala desa yang jika terpilih menjadi kepala desa. Kalau masa jabatan saya habisnya 2023 ini. Bagaimana Anda bisa meyakinkan itu kepada warga bahwa 9 tahun itu masa yang tepat? Loh, sangat rasional. Masyarakat bukan di desa saya, tetapi di desa-desa lain, sekali lagi pertimbangannya, mereka akan memilih calon itu bukan membeli kucing dalam karung, sehingga mereka akan betul-betul melihat kapasitas, kapabilitas, kualitas dari masing-masing calon. Kalau mereka salah dalam menentukan pilihan, ya kan? Kalau sekali lagi, kalau mereka salah dalam menentukan pilihan, maka dampaknya bukan bagi siapa saja, bagi siapa, tetapi bagi masyarakat setempat. Kalau kepala desanya hanya stagnan, hanya ya begitulah, hanya tidak punya terobosan dan seterusnya, ya masyarakat di desa tersebut tidak akan maju dan sulit akan berkembang. Kira-kira begitu. Siapa yang dirugikan? Tentu masyarakat. Oleh karena itu, sekali lagi pertimbangannya kalau 9 tahun dari 6 tahun, ini saya sudah tidak terasa sudah 5 tahun menjabat kepala desa. Kemudian ada misalkan 9 tahun ya, 9 tahun masyarakat sekali lagi akan betul-betul memilih siapa sosok calon kepala desa yang tepat untuk 9 tahun di kemudian hari. Kira-kira begitu, Mbak. Tapi kan masyarakat sekarang sudah cerdas. Nah, itu masalahnya, sangat cerdas masyarakat, bukan untuk mematahkan argumen bahwa memutus regenerasi. Justru kalau regenerasi tetap harus jalan, tetapi sekali lagi masyarakat sekali lagi itu bisa lebih cerdas. Masyarakat kita sekarang sudah luar biasa dalam momentum politikan, momentum pilihan, mereka akan betul-betul menggunakan hak suaranya karena ini demi masa depan bangsa dan negara. Baik, terutamanya berarti dari sektor politik, begitu ya. Baik, kalau dari Mas Rudi sendiri melihat ternyata dari apa yang disampaikan oleh Mas Tony, setuju nggak kalau misalkan 9 tahun dengan melihat dari politik, dengan selain dari itu kita melihat juga proses pembangunan desa dan juga penguatan desa? Ini Mbak Mita ya, yang diusulkan oleh kepala desa ini sebenarnya sekarang sudah berkembang ini. Betul tadi Mas Tony menyampaikan, ini gerakan ini sebenarnya sudah lama, mulai 2019, 2020, kemudian di Mahkamah Konstitusi tahun 2021, ini proses yang lama. Nah, hari ini menjelang pemilu, ini kalau bacaan saya ya, hari ini menjelang pemilu kemudian niatan ada dari DPD, Dewan Perwakilan Daerah DPD RI dan kemudian sebagian dari beberapa fraksi di DPR itu mewacanakan akan adanya perubahan undang-undang desa yang sebenarnya mulai tahun 2020 itu sudah ada di prolegnas. Tapi belum menjadi prioritas, apalagi di masa COVID. Nah, hal ini kemudian berkelindanlah kepentingan politik 2024 dan adanya peluang untuk revisi undang-undang desa. Nah, ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kades. Yang perlu diketahui adalah bahwa lembaga-lembaga yang mengatasnamakan kepala desa itu tidak hanya satu, ada beberapa. Ada yang menyuara di suratnya itu adalah 9 tahun tanpa batas waktu periodisasi. Kalau Mas Tony barusan menyampaikan 9 tahun 2 periode. Baik. Nah,
Gara-gara Pak Kades ini demo di tanggal 17 Januari, saya terima kasih sekarang semua pihak, bahkan NTV pun hari ini membahas desa. Desa akan jadi lebih seksi. Kemudian Cak Pono dan kawan-kawan bersatu dalam Serikat Rakyat Banyuwangi yang juga menyuara desa. Semua hari ini menyuara desa. Tinggal bagaimana ini goalnya dibawa ke ranah yang positif atau negatif itu. Kita ini dalam rangka menjaga itu. Baik. Nah, kemudian tanggal 25 PPDI melakukan demo juga mereaksi atas demonya Kades karena khawatir ada yang menyuarakan pada saat demo Kades bahwa perangkat desa dibatasi 9 tahun juga. Makanya ada demo juga perangkat desa. Memang isu yang dibawa banyak sebenarnya. Terutama tentang periodisasi jabatan yang ini. seksi bagi pemberitaan itu kan masa jabatan. Betul. Nah, ini tidak berhenti di tanggal 17 dan tanggal 25 Januari. Besok tanggal 16, Kades dan BPD, ada lembaga yang mengatasnamakan Kades dan mengatasnamakan BPD, juga perangkat desa. Ada juga aksi yang konon katanya di surat izinnya 100.000 masa. Nonsen lah menurut saya. Itu akan ada aksi tanggal 16 besok. Isi tuntutannya Disusul apa nih? tanggal sama, isunya sama dengan masa Tentang jabatan yang periodisasi berbeda-beda jabatan juga. pula. Terus tanggal 19-nya ada juga lembaga yang mengatasnamakan kepala desa, perangkat desa dan juga BPD. Beda lagi nih, sama tapi semuanya butuh kesejahteraan yang dilebihkan, butuh juga masa jabatan yang diperpanjang. Oke lah, kalau alasannya bisa kita debatkan, tapi gini persoalannya ya. Memang undang-undang desa harus direvisi. Alasan utamanya apa ini? Peraturan perundangan tentang desa harus direvisi. Tapi merevisinya belum tentu di undang-undangnya. Bisa jadi di peraturan pemerintah maupun Permendagrinya. Karena apa? Semangat undang-undang desa itu dulu ketika mau dibentuk, semua itu hero bahwa ini Indonesia baru dengan desa yang lebih diperlakukan lebih berdaulat dan lain-lain itulah. Tapi realitanya seperti apa? Begitu undang-undangnya jadi, hampir semua orang ini fokus di urusan dana desa. Nah, ini kembalinya ke situ karena terlalu manis ini duitnya. Duit triliunan yang digelontorkan oleh pemerintah ini Baik. kemudian harus dijaga agar lebih signifikan jaga kedaulatan desa. Yang terpenting tadi adalah sebenarnya bukan tentang duitnya, tapi bagaimana desa berdaulat, rakyatnya yang berdaulat, bukan kepala desanya yang super power, tapi pelibatan partisipasi aktif masyarakat itu yang harus lebih dijamin semestinya. Baik. Nah, ini yang problemnya. Jadi pengawasan, partisipasi, akuntabilitas itu yang perlu ditingkatkan sehingga kepala desa meskipun 6 tahun, 5 tahun, mau 3 tahun atau berapapun, artinya atau tetap seperti sekarang 6 tahun, kalau partisipatif, akuntabel, perencanaannya baik sampai eksekusinya, insya Allah beres, bukan persoalan masa jabatan. Tadi ada yang cukup unik ketika membahas seputar ada kesejahteraan yang dilebihkan terkait dengan akuntabilitas juga dan juga transparansi yang ada di kinerja pemerintahan desa. Ya. Saya ingin menanyakan, jika memang ada perpanjangan periodisasi masa jabatan Kades, nah ini apakah ada impact-nya juga terhadap pengelolaan APBDes? Enggak ada korelasinya. Kalau masa jabatan Kades diperpanjang, ya dia menjabat lebih panjang gitu aja. Kalau masalah apakah lebih partisipatif, itu tergantung bagaimana ketaatan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan menghormati hak kedaulatan rakyat dalam musyawarah desa, dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan berbasis masyarakat dan pertanggungjawaban. Berarti itu kan problemnya. Tapi seharusnya jika memang ini tereksekusi sesuai dengan aspirasi yang diminta oleh 9 tahun, Kades, gitu 9 ya? tahun. Nah, pengelolaannya ini kan pasti harusnya lebih rinci atau bagaimana kalau dari BPD sendiri? Enggak ada, saya tidak ingin berandai-andai 9 tahun. 9 tahun ini hanya usulan. Anda menolak 9 9 tahun ini ya? hanya usulan yang sama sekali belum apa-apa ini. Baik, berarti Anda belum menolak diterima DPR, belum apa. Ini mimpi lah, baru mimpi dan harus kita hormati mimpi ini. Baik, Nah, mimpi ini harus kita hormati, tujuannya baik itu aja udah. Baik. Tapi saya tidak sepakat. Ya sepakat ya, baik, terima kasih Mas Rudi. Kita beralih ke Cak Pono. Kalau kita melihat tadi sudah banyak sekali pembahasannya dan eksistensi masa jabatan ini kan terdengar cukup sensitif ya. Bagi warga, bagi masyarakat, apalagi Anda juga tergabung dalam perwakilan ini. Dari masyarakat ini sebenarnya seurgensi apa untuk desa dan masyarakat, Cak Pono? Ya, makasih Mbak Mita. Ya. Jadi
Kalau berbicara desa itu kan memang saya tidak hanya menganggap ini seksi, tetapi memang ini awal dari peradaban baru yang memang semua desa harus kuat, Betul. desa harus tangguh, desa harus maju, Mandiri. karena seluruh potensi negara itu ada di desa. Kalau di Indonesia itu ada 80.001 desa dan kelurahan ya. Sebenarnya kan kalau artinya seluruh potensi sumber daya alam, sumber daya manusia itu kan memang harus diarahkan bagaimana memajukan desa ini, Mbak ya. Di seluruh Indonesia itu. Betul. Karena memang pusat beradaban, awal beradaban manusia itu pasti berangkat dari desa. Kota itu kan justru muncul setelah terjadi kesepakatan antar desa. Kalau dulu kan nagari, Mbak ya, atau kampung atau apa namanya, tapi sekarang adalah desa. Dan memang pusat beradaban itu ada di desa. Gotong royong ada di desa. Potensi sumber daya alam apapun ada di desa. Yang kemudian bagaimana ini memang harus menjadi komitmen pemimpin di negeri ini untuk benar-benar semua diarahkan pada pembangunan desa. Nah, cuman persoalannya kan memang kalau sudah seperti ini, masa jabatan menjadi tidak penting gitu loh, Mbak. Tidak penting sama sekali itu buat saya tidak penting artinya. Tetapi kan tetaplah karena ini berbicara masalah etis dan tidak etis, akhirnya kan ada periodisasi. Nah, periodisasi itu ya tetap kita memberi ruang bagi generasi yang lain juga supaya tetap semua harus ada pembatasan. Jadi intinya ada urgensinya enggak untuk dari Capono sendiri untuk desa dan masyarakat? Lah, ya sangat urgensinya sangat penting sekali, Mbak. Penting sekali terkait masa jabatan yang kalau 9 tahun masa ini. jabatan itu mengikuti. Justru yang terpenting adalah seperti yang disampaikan oleh Adinda Rudi, pikiran saya juga seperti itu. Sekarang begini Mbak Mita, kita berharap bahkan ini harus didengar oleh siapapun, tetapi kami hanya menyampaikan, Mbak. Sebenarnya desa itu semua adalah desa adat. Artinya begini, bahwa teman-teman, saudara-saudara saya, di tiap desa itu kan pastikan tekstur atau topografinya atau adat istiadatnya, atau kemudian desa ini, anggaplah desanya di lereng gunung ini kan perkebunan, Mbak ya. Kemudian desa wilayah pantai pasti perikanan. Desa seperti daerah saya Tapanrejo, Genteng itu pasti pertanian. Nah, mestinya pemerintah siapapun itu membangun desa itu bertumpu dari situasi real di desa itu sendiri. Baik. Itu yang terpenting. Nah, kemudian hari ini Mbak Mita, di tengah-tengah situasi yang sangat ini harus saya sampaikan kepada pemirsa, kepada Mbak Mita. Saya itu kesini bawa 2 contoh, Mbak ya. Di tengah-tengah istilahnya benar-benar masyarakat desa petani di wilayah selatan yang terkenal agropolitanya. Ini menjerit, Mbak, menjerit. Tidak ada solusi saat kemudian panen raya, kemudian harga jatuh. Dan tidak ada. Tidak ada peran dari pemerintah desanya. Pemerintah desa juga tidak merespon, pemerintah kabupaten juga tidak merespon. Sehingga pasti petani hancur. Kalau musim buah naga, jeruk, dan semua lari ke kota. Musim tangki juga seperti itu. Nah, ini sebenarnya harus menjadi kebutuhan dasar masyarakat desa. Berarti intinya meskipun sekarang masa jabatannya 6 tahun, pemerintah desa ini masih belum ada upaya yang lebih keras untuk apapun yang dilakukan oleh para warga ini. Berarti urgensinya belum masuk untuk waktu masa jabatan 9 tahun ini. Karena 6 tahun saja ternyata program kerjanya masih kurang, begitu? Sama sekali tidak ada seperti yang saya sampaikan. Ini dari yang agak sulit, Mbak, karena sektor ekonomi. Baik. Sekarang sektor infrastruktur, Mbak. Saya bawa contoh, Mbak. Ya, silakan. Kebetulan ya harus desa saya yang buat contoh ya. Jalan kampung itu, jalan desa itu tidak ada, ngeri sekali. Nah,
di tengah-tengah situasi seperti ini kemudian tiba-tiba para pemimpinnya meminta jabatan. Terus mengatakan ini kepentingan rakyat, nyambung dengan nurani rakyat. Ya monggo, kalau pemirsa Adinda Tony masih sangat muda dan Caca berharap artinya silakanlah saudara-saudara punya ambisi apapun, tetapi kembalilah pada realita yang sebenarnya, pada nurani, pada akal, pada pikiran, gitu, supaya tidak terjatuh. Gitu. Karena pada umumnya siapapun, barangkali saya juga bisa mengalami, Mas Rudy bisa mengalami. Baik, Cak Pono. Kita jeda dulu, kita akan berlanjut lagi di segmen selanjutnya, karena ini cukup menarik. Ternyata masa 6 tahun saja ini kinerja kepala desa masih dipertanyakan, apalagi 9 tahun. Nah, kita jeda selanjutnya dalam program Dialog Nasional. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam program Dialog Nasional. Tadi kita sudah pembahasan ya bersama dengan Cak Pono bahwa ternyata aspirasi-aspirasi warga ini ternyata masih belum sepenuhnya didengar oleh pemerintah desa, begitu ya. Maka dari itu saya akan tanyakan langsung kepada Mas Tony. Sebenarnya ketika melihat berbagai tuntutan dari warga ini yang ternyata belum tersampaikan dengan baik kepada pemerintah desa, lantas dengan permintaan sesuai dengan aspirasi kepala desa yang meminta masa jabatannya adalah 9 tahun, apakah ini sebelumnya sudah dibantu atau mungkin ada pembahasan dengan para perangkat desa dan juga dengan warganya? Jadi gini, kalau kepala desa, calon kepala desa mau mencalonkan diri menjadi kepala desa itu kan punya gambaran. Nah, skemanya seperti apa? Nah, punya gambaran, kalau 6 tahun, kita gambarannya 6 tahun. Desa Tapi tadi sudah ada realita di mana itu kan infrastrukturnya itu kan masih contoh kan. Saya juga bisa mencontohkan. Baik, Gitu. Saya silakan. visi misi saya selesai 2 tahun, padahal jabatan saya 6 tahun. Enggak punya hutang saya janji-janji pada rakyat saya. Sampai hari ini sudah selesai. Baik. Air bersih, terus kemudian LPJU, jalan-jalan mulus, hanya sebelah rumah saya yang nggak butuh 9 tahun ya. Nah, artinya ini masing-masing kepala desa ini di wilayah, di daerah, ada yang desanya kecil, luas wilayahnya kecil, ada yang besar, dan ini dinamikanya berbeda-beda. Kalau ngomong masalah visi misi, untuk visi misi ke arah setiap kepala desa ini kan punya pandangan ke depan. Selama 6 tahun, apa target yang harus saya selesaikan untuk memenuhi hajat hidup rakyat di desa saya, begitu. Termasuk bagi desa-desa yang lain punya gambaran. Ya sangat lucu jika calon kepala desa mau menjadi kepala desa tidak punya gambaran mau berbuat apa. Ini kan ya juga lucu, mohon maaf juga. Yang selanjutnya terkait dengan kebutuhan masyarakat dan seterusnya. Insya Allah kalau di desa saya, termasuk kemarin instruksi dari Presiden, kemudian BLT, semuanya untuk masyarakat. Jadi sekali lagi untuk masa 9 tahun menurut saya sekali lagi mudah-mudahan. Dan ini kita menyampaikannya kepada DPR RI. Baik. Kepada DPR RI, dan pada tahun ini sudah masuk prolegnas prioritas dan akan dibahas. Mengenai hasilnya sekali lagi, kalau kemarin kita ke Mahkamah Konstitusi tidak terkabul, ya kan? Kemudian kemana lagi para kepala desa untuk mengadu? Nah, ini kita melakukan langkah upaya-upaya lain untuk perubahan revisi Undang-Undang Nomor 6 2014 itu ke DPR RI. Mengenai hasilnya, tentu kepala desa, tentu sekali lagi, tentu kepala desa ini juga berharap tidak revisi 9 tahun. Kalaupun tidak dikabulkan, tetap negara ini masih ada, tidak akan bubar, kira-kira begitu. Baik, tapi kan Anda ini kan sebagai kepala desa, Saya yang kepala dimana desa. memang harus mendengar aspirasi dari warganya, begitu. Tapi Anda sendiri juga memiliki aspirasi sendiri terkait dengan masa jabatan 9 tahun. Nah, kepala desa ini dipilih oleh masyarakat. Betul. Saya kepala desa, dipilih oleh mayoritas masyarakat. Ya kan, masyarakat di desa saya. Tentu semua kepala desa yang ada di seluruh Indonesia ini
mereka berhak menyatakan atau mengatakan perwakilan dari desa, Betul. dari masyarakat desa. Mengapa? Karena mereka dipilih dari lebih dari 50% dari masyarakat desa, sehingga apa-apa masyarakat kepala desa juga mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Kalau seandainya 9 tahun akan begini dan seterusnya, ini insya Allah dampaknya bagi masyarakat desa jangan begitu. Masalah undang-undang desa 9 tahun, masa penundaan pemilu, terus masa jabatan presiden RI juga seperti itu. Ini bagian dari dinamika. Sekali lagi, aspirasi itu dilindungi oleh undang-undang, ya kan, diperbolehkan oleh undang-undang. Betul. Kalangan DPRD juga menyampaikan aspirasi. Besok tanggal berapa itu, pada bulan Maret ini, menyampaikan asosiasi DPRD se-kabupaten se-Indonesia melakukan aspirasi. Kita tidak bahas tentang DPRD dulu, kita bahas Kades dulu. Artinya kita bicaranya seperti itu. Kita membandingkan mengapa kepala desa menyampaikan aspirasi. Boleh, kita adalah pejabat publik. Pejabat publik yang notabene ini mewakili dari masyarakat di desa saya dan seluruh mewakili desa. ya. Mewakili. Berarti ini aspirasi 9 tahun ini mewakili dari aspirasi masyarakat desa. Saya tanyakan langsung kepada Mas Rudi. Ya. Bagaimana Mas Rudi? Ini, betul nggak ini? Ada dua kutub ini tadi yang tersampaikan. Mas Bono menyampaikan, Pak Bono ini menyampaikan tentang kondisi real. Ya, Menurut realitas Pak Bono, dari kinerja para apa yang dilakukan Kades Kades hari ini adalah tidak menjawab kebutuhan real warga masyarakat. Sederhananya seperti itu. Dengan waktu 6 tahun. Tapi kemudian dijawab oleh Kades dengan masa jabatan. Menurut saya ini dua hal yang sangat berbeda. Tapi dua-duanya secara tidak langsung sepakat bahwa pelaksanaan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini, semangatnya belum benar-benar dijalankan dengan seluruh-seluruhnya. Ini ada semangat di Undang-Undang Desa ini, ada asas rekognisi, subsidiaritas kayak gitu ya. Betul. Nah, pengakuan bahwa desa itu mempunyai sebuah entitas yang mempunyai Mas Tony, suatu kekayaan adat istiadat, mempunyai kedaulatan dan lain-lain, itu kan dihormati di Undang-Undang Desa. Baik. Ada problem, kepala desa ini juga relatif sumpek. Dalam bahasanya Pak Eko Pak Profesor Desa ini, Pak Sutoro Eko, bahwa kondisi hari ini adalah desa baru negara lama. Jadi desanya dibikin regulasi baru, tapi paradigma pelaksananya di Menteri Desa, di kementerian lain-lainnya, itu masih dengan paradigma lama. Sehingga desa hanya diperlakukan sebagai mandor proyek saja. Bahwa proyek ini harus dijalankan. Ini melalui kaki tangan semisal pendamping desa, melalui pemerintah daerah, bahwa desa harus ini melaksanakan. Desa nggak ngerti apa-apa. Suruh bentuk BUMDes harus bulan ini jadi. Kalau enggak cair. Sehingga BUMDes berdiri, tapi kemanfaatan bagi masyarakat dan desa itu teramat sangat kurang. Jadi menjadi satu problem ya. Karena melaksanakan tidak didasarkan dengan sungguh-sungguh pemahamannya. Baik. Nah, ada problem lagi. Tidak semua kades juga baik seperti Mas Tony. Gitu loh. Yang 2 tahun saja, jangankan 6 tahun, 2 tahun selesai visi-misinya. Tidak semuanya baik seperti itu. Di mayoritas yang saya yakini ya, mohon maaf jika harus jujur nih. Di mayoritas desa, kepala desa tidak melaksanakan sumpah janji jabatannya. Di mana sudah menyebutkan demi Allah, demi Tuhan melaksanakan peraturan perundang-undangan seluruhnya. Kenapa Anda bisa berstatement demikian? Nah, apakah memang realitasnya salah sangat satunya, baik? ini nyambung dengan yang disampaikan Cak Bono. Salah satunya adalah dia wajib di 3 bulan pertama itu membentuk namanya Perdes RPJMdes. Dibahas bareng dengan BPD. BPD berkewajiban menggelar musyawarah desa dan serangkaian permusyawaratan yang wajib partisipatif. Akan tetapi apakah ini benar-benar? Mayoritas kepala desa, ya wis BPD-nya juga nggak paham juga. Terus kemudian copy paste. Yang penting adalah janji untuk bangun gerdu, bangun galengan, terus bangun paving yang sudah dijanjikan ke warga itu terpenuhi. Tapi esensi untuk bareng-bareng gotong royong bangun desanya itu yang ditinggalkan. Sehingga jangankan
Jangankan warga masyarakat yang marginal, Cak Pono saja belum tentu diajak musyawarah di desa itu. Baik, tapi Nah. betul demikian, Cak Pono? Ya, gitulah kondisinya. Jadi, pembentukan RPJMDes kemudian setiap tahunnya, itu RPJMDes kalau jadi, sudah tidak ada lagi visi misi Kades mestinya. Tapi menjadi visi misi bersama seluruh rakyat desa, yang dalam kurun waktu 6 tahun. Terus kemudian di breakdown per tahunnya menjadi RKPDes, APBDes. Nah, kalau ini partisipatif, pasti seluruh sambatannya warga, seluruh kebutuhan warga, pasti teratasi. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan 9 tahun. Tapi bagaimana kita menghormati hak warga bahwa kita itu diberi amanah sebagai BPD, sebagai Kades, sebagai perangkat desa sebenarnya hanya untuk menjadi koordinatornya rakyat dalam mengelola potensi desa Harusnya menuju begitu. kemakmuran. Berarti 9 Mestinya tahun. disadari itu. Berarti Mas Rudi, 9 tahun ini sesuai dengan tadi sempat disebutkan sesuai dengan aspirasi warga. Berarti ini tidak tepat statementnya. Ah, kalau itu debatable, saya bisa ngomong enggak, Mas Doni bisa ngomong iya. Rakyat yang gang mana dulu, rakyat jalan apa, rakyat siapa. Nah, tapi intinya bahwa desa ini harus semakin didorong untuk gotong royong, semakin menuju kesejahteraan, itu saya sepakat. Jikapun ada revisi-revisi, salah satu contoh, saya kan ketua asosiasi BPD, fungsi BPD kurang begitu berjalan. Nyaris tidak berjalan bahkan secara ekstrim. Ini ada kaitannya. Kenapa kok ada kaitannya? Satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang mengawasi kinerja kepala desa itu BPD. Tapi, Berarti fungsi pengawasannya sejauh ini seperti apa? nah, akan tetapi BPD itu tidak masuk ke dalam sistem pemerintahan. Anehnya itu di undang-undang desa. Kalau undang-undang pemerintahan daerah itu diselenggarakan oleh bupati atau gubernur atau wali kota dan DPRD. Tapi kalau di desa, pemerintahan desa itu diselenggarakan oleh pemerintah desa. BPD tidak ada di dalamnya. Padahal fungsi BPD sama persis dengan Mengeluh BPD. DPRD. Enggak. Artinya begitu pengawasan kurang, itu juga akan berpengaruh terhadap kinerja. Karena Baik. BPD fungsinya juga menjadi motor penggerak partisipasi aktif. Baik, Kalau baik, ini Mas. semua jalan, nggak butuh 9 tahun seperti Mas Tony sampaikan tadi. Nggak Baik. butuh 6 tahun dia, Baik, hanya 2 Mas tahun. Rudi. Kita beralih dulu ke Cak Pono. Cak Pono, ketika melihat apa yang sudah disampaikan oleh Mas Rudi dan juga oleh Mas Tony, sebenarnya poin-poin apa yang menunjukkan kinerja dari pemerintah desa itu memang harus dirubah melihat dengan realita yang Cak Pono sampaikan tadi berkaitan dengan infrastruktur, kemudian kondisi ekonomi yang mengacu pada adat, budaya, dan juga prioritas dari warga sendiri begitu, Cak Pono. Ya, jadi terkait dengan Undang-Undang Desa yang nomor 16 tahun, nomor 6 ya, Nomor tahun 6 tahun 2014. Itu kan nggak mungkin saya baca ayat per ayat, Mbak. Tetapi yang saya pahami, energi inti, energi utama dari Undang-Undang Desa itu benar-benar menuju ke satu titik, yaitu ke menguatnya desa, mandirinya desa di semua lini kehidupan seperti yang saya katakan di awal tadi. Padahal Banyuwangi kemarin juga mendapatkan nominasi sebagai kota yang dimana semua desanya itu adalah desa mandiri, betul ya? Ada yang mandiri, ada yang berkembang, masih ada Ya. Baik. Bukan, Ya. yang lebih tepat sudah tidak ada desa tertinggal. Sudah tidak ada desa Ya, tertinggal. begini Mbak, saya sebagai rakyat, sebagai masyarakat, yang saya bergerak dengan serikat rakyat itu tidak ada kepentingan apapun, kecuali memang kepentingan kami menyampaikan betul apa yang kami rasakan, apa yang kami lihat, tidak ada kompromi dengan siapapun, tidak ada kepentingan apapun. Nah, kalau kemudian selama ini bahwa jargon yang disampaikan oleh pemerintah lewat siapapun, lembaga-lembaga pemerintah itu kan pasti tidak mau tambah istilahnya dapurnya itu masih amburadul kan pasti yang dia kan seperti pasti mukanya kan yang dipacai, yang disampaikan kan itu. Nah, inilah kemudian saya dengan teman-teman yang tergabung di Serikat Rakyat, ini murni muncul dari nurani karena kami sudah melihat ada satu
realita yang selama ini dibungkus seolah-olah suci, seolah-olah bersih, tapi dalamnya, dan ini kami siap Seperti apa? untuk membuktikan Bisa bahwa langsung apa yang dijelaskan. sampaikan oleh kepala desa atau oleh siapapun tidak seperti itu loh, bukan tidak benar ya, tidak seperti Baik, itu. berarti Cak Pono realitanya seperti apa? Ya. Yang dimaksud dengan dibungkus Seperti yang secara kita gambarkan tadi, Ya. bahwa realitas di pedesaan itu, namanya jalan desa itu, Mbak. Khususnya wilayah selatan, Mbak ya. Wilayah selatan. Nanti juga ada hitung-hitungan tersendiri kenapa utara kok lebih anu. Karena katanya nanti kaitannya dengan anggaran lebih anu, dan ini harus tidak menjadi selama ini tidak menjadi seperti buat mainan para pelaku politik di Banyuwangi. Karena di desa selatan itu, jangankan yang Mbak ya, yang dekat dengan penyangga Tumpang Pitu, yang emasnya itu berpuluh-puluh ton tiap tahun dan triliunan, itu saja hanya 5 desa penyangga. berarti potensi desanya kurang dimaksimalkan. Kurang dimaksimalkan, tetapi apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah yang juga ditopang oleh teman-teman kepala desa yang ya harus berbuat manis kan gitu. Dan kalau berbicara real, Mbak, itu saya bawa video yang hari ini langsung dikirim oleh teman-teman saya. Bahkan saya serius akan mengawal ini sampai kemanapun. Dan akan saya buktikan dengan kekuatan rakyat bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar. Tapi bukan kok kemudian kami berangkat dari dendam, enggak, jangan gitulah, inilah. Bagaimana desa nelayan, bagaimana, saya juga tahu kok desa di lereng yang diklaim oleh Adinda tadi sudah selesai. Memang kalau urusan BLT selesai, Mbak. Tetapi kemudian, apakah terus-menerus rakyat kita yang potensi alamnya luar biasa akan dijejali oleh BLT, yang ujung-ujungnya kemudian justru rakyat seolah-olah seperti jadi peminta-minta. Apakah ini cita-cita kita bernegara di atas tanah yang subur makmur? Apa ini yang menjadi, dan ini menjadi tren. Hari ini menjadi biaya politik mahal, Mbak. Karena pemimpin akhirnya berbondong-bondong memberi sembako dan sebagainya. Sebentar, Mbak. Dan kemarin itu saya air mata saya berlinangan, Mas Rudi, di Gumuknya Dodi. Itu karena dikabari bahwa ada salah satu bacalek ngundang teman masyarakat, anak-anak muda mau ditraktir mie di terminal. Ini kan sebenarnya ini pelecehan gitu loh. Pelecehan. Serendah itukah bangsaku, rakyatku? Ini persoalan serius, Mas Tony ya. Persoalan serius ini. Ini ingin saya sampaikan kepada pemirsa, Mas Rudi ya. Jadi pemerintah termasuk kawan-kawan saya yang ada di lembaga legislatif. Sebenarnya kalau diuncai banyak sekali, Mbak, yang harus diluruskan. Baik. Karena hubungannya ini kaitannya dengan BPD kurang berfungsi dan sebagainya. Ya sekarang bagaimana? Di dalam ini sedikit menyangkut, karena sebenarnya semua kait-mengkait, Mbak Mita ya. Sampai hari ini tuh undang-undang DPR itu tetap fungsinya hanya 3 loh, Mbak ya. Legislasi, anggaran, dan pengawasan. Baik, kita jeda dulu, Cak Pono. Kita akan lanjut di segmen selanjutnya, karena ini pembahasannya juga termasuk dengan penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan potensi desa dan pengembangan desa, begitu ya? Betul. Baik pemirsa, kita jeda dulu dan kita akan berlangsung kembali selepas jeda pariwara, maka dari itu tetaplah di Dialog Nasional.
Baik, kita kembali lagi dalam program Dialog Nasional masih bersama saya Sasmita Kirana dan kita akan berlanjut kali ini masih dengan Cak Pono karena tadi pembahasannya sangat menggebu-gebu ya. Nah, terkait dengan perubahan masa jabatan yang diminta oleh Kades selama 9 tahun, apakah ini juga bisa menjadi potensi penyalahgunaan kekuasaan karena memang waktu yang diberikan lebih lama dan melihat kondisi realita yang disebutkan oleh Cak Pono di segmen sebelumnya? Sebenarnya kalau masalah potensi untuk menyalahgunakan kekuasaan itu ya sebenarnya tidak ada hubungannya dengan jangka waktu, Mbak ya. Niatan kan, Mbak ya. Niatan lah. Tetapi begini, Mbak Mita, bahwa potensi di negara kita ini untuk menyalahgunakan kekuasaan kaitannya dengan anggaran itu memang sangat besar karena dasarnya aja politiknya sudah politik serba uang, Mbak, serba uang. Ini kan real, Mbak ya. Ini real money politik yang terjadi di pemerintah desa. Iya, dengan segala bentuknya lah ya. Kalau bikin amplop nggak boleh, ya sembako dan sebagainya. Tapi ini kan biaya mahal, sehingga siapapun itu kalau mental spiritualnya pengabdian kepada rakyat itu tidak kuat, itu pasti siapapun nggak ada hubungannya dengan waktu pasti juga akan melakukan hal yang meskipun sama. Masyarakat gitu. sekarang sudah cerdas. Karena pemilihan apapun nuansa bisnisnya jauh lebih besar dan wajar siapapun yang berbisnis kan pasti untung, Mbak ya, dan bisa kembali secepat-cepatnya kan itu. Baik. Ya, kemudian begini. Ingin saya sampaikan juga, karena selama ini nggak ada yang berani menyampaikan lah, bahwa fungsi DPR itu kan legislasi, pengawasan, dan anggaran. Tapi hari ini apa yang terjadi? DPR, mulai DPR RI, DPR Provinsi, sampai Kabupaten, itu trennya kan jasmas, Mbak. Nah ini nggak ada kan dalam konstitusi itu nggak ada. Nah ini kemudian merusak sistem pemerintahan desa. Termasuk iya, sampai ke tahap sistem desa merusak ya? pemerintahan desa. Karena tidak lagi Mas Tony sebagai kepala desa mengontrol pembangunan itu, tapi dewan yang sudah membangun itu. Sehingga kepala desa hanya tanda tangan, mengetahui. Dan ini presiden buruk gitu loh. Tidak ada dalam konstitusi kalau berbicara konstitusi. Baik, Cak Pono. Kita berlanjut sesuai dengan apa yang statement yang disampaikan oleh Cak Pono. Kalau dari Mas Rudi sendiri, apakah memang dari apa yang sudah disampaikan oleh Cak Pono ini, dan ini menjadi suatu bentuk pengamanan suara politik di bawahnya? Betul nggak, Mas Rudi? Urusan 9 tahun tadi? Ya. Kaitannya. Tadi di awal sudah saya sampaikan, ini prosesnya mulai 2019, tapi ini mengemuka hari-hari ini di awal tahun 2023 itu, karena sebentar lagi ada pemilu. Karena sebentar lagi berarti memang ada kaitannya untuk mengamankan suara politik. Yang menyuara pertama itu loh bukan Menteri Dalam Negeri. Masa jabatan itu urusannya Menteri Dalam Negeri. Tapi yang menyuara adalah Menteri Desa yang notabene dia adalah dari partai politik tertentu. Inisialnya PKB lah partainya. Nah, memang faktanya seperti itu. Jadi terus kemudian ada beberapa bukan institusi. Kemudian ada sekjen PDIP ikut nimbrung juga pertemuan dengan kades-kades ini di mana itu di Ngawi, terus kemudian ada Budiman ambil momen gitu. Ada presiden. Ini semua mainan itu soalnya apalagi kawan-kawannya Mas Tony ancamannya kan serem banget itu. Kalau tidak mendukung habisi kayak gitu. Tapi sekarang yang habis teriak-teriak habisi sekarang itu delesep semua nggak berani. Justru ini ada permainan politik di dalamnya justru mengesampingkan perkembangan dan kemajuan desa berarti Mas Rudi. Ya kalau menurut saya ini nggak ada urusannya dengan dengan pembangunan desa. Tujuan pembangunan desa itu di undang-undang secara sederhana. Tujuan idealnya itu adalah kesejahteraan rakyat. Tapi ternyata realitanya kesejahteraannya masih kurang. Tapi kalau ngomong 9 tahun ini, kan sudah disampaikan sendiri oleh kepala desa. Tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan rakyat. Tapi urusannya dengan efisiensi anggaran alasannya. Yang kedua itu adalah menghindari konflik pasca. Terus pasca Pilkades. Kemudian yang ketiga, pengen lebih banyak yang bangun. Kenapa kok ini dirasakan seperti ini? Tadi sudah saya sampaikan bahwa oknum-oknum di pemerintahan ini, di kementerian, juga di pemerintah daerah, itu memperlakukan desa itu tidak membina.
Pasal 112 Undang-Undang Desa semisal sampai 115 itu mengamanatkan pemerintah daerah itu wajib melakukan pembinaan. Tapi apa yang dilakukan hari ini? Realitanya seperti apa? Satu, pembiaran, yang kedua yang lebih banyak adalah pengaturan, bukan Justru pembiayaan. pembiaran dan pengaturan. Bukan pembinaan tapi pengaturan. Ngatur ini gini, ini harus gini, ini harus gini. Bukan pembinaan. Bahkan benar ini DPMD tidak hadir sih ini. DPMD itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Baik, Tapi jadi perlu apakah kita kemudian- informasikan pemirsa bahwa memang di kesempatan kali ini kita juga turut mengundang DPMD namun tidak dapat hadir di acara kali ini. Ya, Silakan dilanjut. semisal hadir pun saya akan menyampaikan ini. DPMD itu kepanjangannya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Bagaimana pembinaannya ke masyarakat, pemberdayaan masyarakatnya? Nyaris tidak ada. Baik. Yang dilakukan adalah, pemberdayaan aparatur semisal. Pelatihan kades, pelatihan perangkat desa, efektifkah? Mas Tony kalau ngomong jujur pasti jawab tidak, selama ini hanya formalitas pembinaan. Berarti intinya Hanya 1 jam di hotel. Berarti intinya Mas hanya Deddy. gitu. Iya enggak? Ini yang kurang. Jadi ini ya, kan nggak nyambung antara 9 tahun masa jabatan perpanjangan dengan kesejahteraan masyarakat. Nggak nyambung. Yang dibutuhkan menurut kami, saya sepakat dengan Cak Bono, yang dibutuhkan kita semua adalah agar pemerintahan desa lebih berjalan dengan lebih bagus, agar lebih cepat tercapainya kesejahteraan bersama. betul. Jadi bukan persoalan masa jabatan. Tapi saya sepakat sebagai aspirasi, ini layak dihormati, justru saya terima kasih. Gara-gara demo Kades, semua kita membincang desa, tinggal nanti arah bincangnya ini yang kita benerin ya. Baik, luar Tapi biasa sekali. sampean dibohongi tadi oleh Mas Tony. Sampaikan ini sudah super prioritas lah di undang-undang akan didok. Yakinnya tahun ini tidak akan ada. Baik, nanti kita akan perpanjangan. usut. Kita akan usut di program selanjutnya. belum jadi proyek prioritas. Kok. Baik. Dibohongin politisi dia. Baik, ini juga ada kaitannya. Kalau tadi kita sudah membahas seputar perpolitikan yang dimana ada bentuk pengamanan suara juga. Apakah ini juga ada kaitannya? Kalau di Banyuwangi sendiri nih Mas tadi ya, karena memang kita tahu ada 51 kades di Banyuwangi yang akan habis masa jabatannya di tahun 2023. Apakah permintaan atau bentuk aspirasi dari 9 tahun masa jabatan ini ada keterkaitannya dengan itu? Ya, jadi khusus saya ini habisnya sama 51 kepala desa termasuk 11 Desember. termasuk kepala desa Lintang Kulon itu kan satu angkatan satu level. Baik. Saya habisnya 11 Desember. Kalau sekali lagi kalau peraturan atau revisi undang-undang itu 9 tahun, saya nggak bicara yang lain. 9 tahun itu kalau berlaku surut otomatis jabatan saya nambah 3 tahun betul. Tetapi kalau berlaku ke depan, maka saya harus tarung lagi dan kawan-kawan 51 desa itu tarung lagi untuk supaya terpilih menjadi kepala desa untuk periode 9 tahun ke depan. Sekali lagi, kalaupun nanti hasilnya dari DPR RI seperti apa, kalau dikabulkan kita alhamdulillah, apapun yang terjadi, kalaupun tidak dikabulkan kita juga enggak apa-apa gitu. Tapi namanya harapan ya kan, kita mau melangkah ke sana kan harus pakai perhitungan kan begitu. Mau melangkah ke sana kemudian tercapai ya alhamdulillah. Kalau tidak tercapai mungkin di tahun-tahun berikutnya. Kira-kira begitu aja. Pak, saya ini paling sederhana di antara Berarti teman-teman intinya yang ada lain. keterkaitan nggak, Mas Tony? Ya sampai hari ini bagi kepala desa khususnya 51 desa ini di antara dua pilihan. Satu, kalau Pilkades itu 51 desa itu dilaksanakan pada bulan Oktober 2023, maka kepala desa yang mau nyalek, ini mohon maaf, mau nyalek kan banyak kan, kepala desa seangkatan saya mau nyalon anggota DPRD kabupaten mau nyalek mungkin bisa dibatalkan, milih ke kepala desa. Berarti intinya masih ada keterkaitan ya? Ada sangat keterkaitan. Sekali lagi kalau berlaku ke depan seperti itu, kalau berlaku surut, ya otomatis kepala desa yang merdeka, kira-kira begitu. Baik, terima kasih kepada Mas Tony dan juga Capono dan juga Mas Rudi yang sudah memberikan statementnya terkait dengan apa saja yang sudah dibahas di gaduh masa jabatan Kades basa-basi Pesta Demokrasi. Intinya pemirsa, kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah pemerintah desa adalah ujung tombak atau unit terdepan dari sebuah negara.
Maka mekanisme pelaksanaan pemerintah desa tidak boleh mencederai prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai satuan pemerintah terendah namun yang memegang kekuasaan dan juga simpul-simpul di desa, Pemdes memiliki peran yang besar dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Ini bukan hanya soal masa jabatan, namun bagaimana kita bersama dapat berkolaborasi untuk mempersiapkan kepemimpinan desa yang diterima dan berguna bagi masyarakat. Setujukah Anda dengan statement itu? Dan tidak terasa, dialog nasional di kesempatan kali ini sudah sampai di tahap terakhir, maka dari itu kami sampaikan terima kasih kepada Kepala Desa atau Kades Sumber Arum Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Bapak Ali Nur Fatoni. Terima kasih banyak Bapak. Dan kemudian ada Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Bapak Rudi Hartono Latif. Terima kasih Bapak. Dan kemudian ada dari Serikat Rakyat Banyuwangi, Cak Pono. Terima kasih Cak Pono yang sudah memberikan banyak statement dan realitas dari kondisi desa yang terjadi. Dan tidak terasa inilah dialog nasional pembahasan kali ini seputar gaduh masa jabatan Kades, basa-basi pesta demokrasi. Dan kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Maka dari itu jangan lupa untuk menonton dialog nasional hanya di Nasional Televisi.